Sobat Inspirasi, perempuan-perempuan muda yang saat ini sedang berjuang meniti karir. Yang pertama, jangan pernah takut dengan apapun yang terjadi ketika teman-teman lewatin, karena sudah pasti teman-teman bisa lewatin. Toh juga yang kemarin bisa kita lewati gitu. Percayalah bahwa cita-cita kita akan di depan, dan sebentar lagi kita akan bisa mencapai cita-cita itu. Ada satu pepatah dari R.A. Kartini bahwasanya gini, jangan pernah menyerah karena sebentar lagi kita akan menang. Pakailah ini sebagai motivasi kita untuk mencapai mimpi teman-teman Sobat Inspirasi. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, gimana ya menjadi seorang wanita karir yang menjadi pemimpin di sebuah bank? Keren banget ya. Gimana seorang Ibu Caca, atau nama lengkapnya adalah Umi Kalsum Rahman, seorang pimpinan Bank Syariah di Denpasar. Beliau juga seorang independent woman yang sangat luar biasa dalam meniti karir dan juga bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Seperti apakah perjalanan Ibu Caca? Kita akan bertemu langsung sama beliau hari ini dan kita akan cari tahu selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Inspirasi, saya dengan Umi Kalsum Rahman, biasanya disapa dengan Caca, panggilan akrabnya. Saat ini bekerja sebagai pimpinan cabang CIMB Niaga Syariah Denpasar, mengawal karir dengan seorang banker, di mana saya berkarir itu sudah 15 tahun ya. Awalnya sebagai marketing dan alhamdulillahnya saat ini sudah dipercayakan sebagai pimpinan cabang. Asal muasal ya dari Ambon dulu, di mana fresh graduate saya di Ambon, dan bekerja. Bank pertama saya terjun di dunia perbankan adalah Danamon, dan kemudian dipercayakan lagi di hire ya oleh CIMB Niaga, dan akhirnya hijrah di CIMB Niaga Syariah. Dikenal ya, atau biasa banyak yang selalu memberikan panggilan singkat itu perempuan tangguh, kemudian pekerja keras, dan seseorang yang ekstrovert. Dan aku juga nggak tahu apakah itu sesuai apa enggak, tapi orang-orang mengenal aku dengan 3 kata yang tadi sih. Awal pertama aku bekerja di bank itu memang dari awal aku udah punya mimpi ya, dari kecil banget emang benar-benar cita-citanya mau jadi seorang bankers. Jadi Sobat Inspirasi tahu nggak kalau misalnya apa yang kita pikirin itu benar-benar akan terjadi gitu. Sehingga aku dari kecil tuh benar-benar jatuh cinta banget sama dunia perbankan, walaupun ada banyak tantangan, dan aku mungkin gak akan tahu ya kalau ternyata di dunia perbankan itu ada yang namanya bagian pemasaran, and then bagian marketing. Yang aku tahu perbankan itu frontliner, dimana kalau kita masuk di kantor atau sebuah bank, yang kita ketemu adalah customer service and then teller. Itu yang menjadi landasan atau menjadi awal mulanya saya pengen berkarir di dunia perbankan. Nah, awalnya itu saya juga sama nih sama teman-teman Sobat Inspirasi, mungkin di awal tes seperti biasanya fresh graduate and then memasukkan lamaran di beberapa instansi. Cuman yang keterima adalah saya diterima pertama kali saya bekerja itu di Bank Danamon, di mana saya langsung diminta untuk menjadi marketing. Dan itu benar-benar gak punya pengalaman sama sekali, masih baru, gak ada pikiran sama sekali, oh ternyata di bank itu juga ada marketingnya ya, gitu. Jadi emang rasanya bukan terjerumus sih, tapi benar-benar menerima tantangan di luar dari ekspektasi awalnya gitu. Jadi antara mau atau mau ingin coba lagi deh di pilihan yang lain gitu. Tapi karena memang secinta itu sama dunia perbankan, ya udah nggak apa-apa deh, terima aja gitu. Pertama kali menjadi marketing, dan marketing itu benar-benar seperti kalau aku sebut prajurit kali ya, Sobat Inspirasi, karena kita nggak ada guidance sama sekali. Ini fresh graduate, apa yang harus kita lakukan pertama kali menjadi marketing, atau kita biasa sebut dengan sales. Produknya kita nggak lihat,
and then kita nggak bisa menjelaskan kepada customer ataupun nasabah di mana produk itu nampak gitu loh. Dan ini benar-benar sebagai pengalaman pertama terjun di dunia pekerja, di mana orang udah tahu ya kalau kita barusan bekerja itu kan udah pasti pressure-nya tinggi karena belum punya pengalaman sama sekali. Ketemu sama orang baru, adaptasi dengan lingkungan baru, itu benar-benar pengalaman pertama. Cuman karena memang punya niat atau punya cita-cita sebagai seorang bankers, saya merasa bahwa oh ini mungkin awal mula aku akan sampai ke cita-citaku itu ya dengan melewati jalurnya ini dulu sebagai seorang sales ya. Dan begitu mendapatkan apresiat pertama kali nih menjadi seorang marketing, akhirnya semangatnya lebih tinggi gitu, atau confidence-nya semakin bertambah karena oh ternyata bisa walaupun tidak ada pengalaman sebagai seorang marketing. Dan akhirnya semakin hari itu ada resolusi dan setiap tahunnya membuat suatu resolusi, 5 tahun lagi aku harus berkarir, harus naik misalnya nih dari marketing, kemudian mungkin jadi business manager, kemudian jadi pimpinan cabang, dan alhamdulillah saat ini diamanahkan menjadi pimpinan cabang gitu. Jadi kalau aku prinsipnya adalah enjoy the moment gitu, karena perjalanan ketika kita ingin mencapai sesuatu pasti kan banyak tantangannya, tapi kalau kita memang niat sudah pasti kita harus buat yang namanya komitmen dulu. Dan sudah punya komitmen dan kita harus konsisten menjalaninya gitu. Dan kita harus tentuin kita mau seperti apa dan akan kemana arahnya. Jadi yang terjadi adalah mau tantangan sebesar apapun, mau hambatan seperti apapun di lapangan gitu, karena tujuan kita jelas, aku pengen pimpinan cabang, aku pengen jadi area manager suatu saat lagi gitu. Apapun yang terjadi ya tetap dijalanin. Prinsipnya cuman sederhana, yang pasti nih terima, kemudian jalanin, nikmatin dan syukurin gitu kalau misalnya mau maju ya, karena setiap proses itu adalah pengalaman dan setiap pengalaman itu yang akan membuat kita bertumbuh gitu. Yang paling penting adalah integrity menurut saya, karena integrity itu adalah sesuatu yang kita lakukan dengan benar tanpa kita harus validasi. Jadi dimana kalau orang punya skill semuanya bisa kita pelajari gitu ya, komunikasi kita bisa belajar untuk berkomunikasi. Tapi yang namanya integrity itu emang ada di setiap kita yang memang harus kita jaga, sehingga yang membentuk karakter, yang membentuk nilai kita sendiri itu adalah integrity, dimana kita melakukan sesuatu yang benar tanpa orang lain harus tahu. Dan kalau sudah kita miliki integrity, kita nggak usah bicara soal skill yang lain, atau kita nggak usah bicara soal goals yang harus kita tuju gitu, karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini adalah benar dan kita tetap menjaga apa yang kita ingin jaga untuk masa depan yang akan kita raih nanti. Kalau pelajaran banyak ya, kalau aku hitung nggak akan mungkin cukup nih sharing sessionnya sama Sobat Inspirasi di sore hari ini. Cuman satu yang perlu aku sampaikan, bahwa kita akan bertemu keluarga baru dan mengenal lebih banyak budaya, dan yang paling penting adalah kita belajar bagaimana beradaptasi di lingkungan yang berbeda. Itu adalah salah satu motivasi untuk kita terus bertumbuh, di mana ternyata dunia ini luas ya, kita bisa belajar dari mana aja dan dari berbagai macam hal yang kita temuin di beberapa kota yang berbeda. Dan itu menurut aku adalah privilege yang Allah berikan untuk saya, dan mungkin juga untuk Sobat Inspirasi nantinya mudah-mudahan bisa mendapatkan privilege yang sama. Jadi kalau kita bicara soal leadership itu bukan bicara soal waktu yang singkat ya. Jadi kalau leadership itu, kalau kita belajar ilmunya aja tanpa implementasi juga rasanya ilmunya sia-sia gitu. Makanya selalu pepatah mengatakan bahwa ilmu tanpa praktek akan sia-sia, sehingga kita nggak akan bisa langsung memberikan ilmu yang kita miliki tanpa kita mempraktekkan. Jadi dimana saya sebagai bankers yang sudah
berkecimpung di dunia perbankan selama 15 tahun. Saya juga terus belajar, di mana saya memiliki atasan-atasan atau leader yang bisa saya mengambil contoh dari mereka, dan ada yang baik saya terima. Kalau misalnya merasa itu kurang baik, saya nggak akan terima, dan saya akan modifikasikan itu dengan perubahan-perubahan sesuai dengan zamannya gitu. Kenapa? Karena kita melihat atau mengenal people itu nggak akan mungkin kita bisa memberikan resep yang sama. Setiap people yang kita bekerja sama pasti memiliki respon dan reaksi yang berbeda. Jadi buat saya, bagaimana reaksi kita untuk dapat diterima dengan tim yang ada adalah dengan memahami situasinya mereka. Bukan kita yang dipaksa atau dituntut untuk memahami diri kita sendiri, tetapi kita juga harus memahami mereka, karena mereka juga lahir dari latar belakang yang berbeda. Namun kalau saya sudah mengetahui itu, karena kan saya beranjak dan berangkat dari dunia marketing, di mana saya sudah melewati masa di mana tim saya yang lewati gitu. Jadi sudah seharusnya dan sudah sepatutnya saya harus memahami dengan cara kerja mereka, dan saya harus tetap menerima. Dan yang paling penting adalah seberapapun kecil perform yang mereka lakukan, saya harus memberikan apresiasi, karena itu bentuk penghargaan buat tim saya gitu. Pernah banget ya, jadi kalau ada pertanyaan gimana caranya menghadapi situasi yang sangat sulit ketika ada pressure terhadap tim, buat saya, karena saya bekerjanya pindah-pindah, Sobat Inspirasi, sangat sudah pasti gitu ya, saya akan bertemu dengan karakter yang sangat berbeda. Kita bayangkan aja, saya asalnya dari timur, kemudian ditugaskan pertama kali keluar dari Ambon itu adalah Timika, di mana lebih timur lagi dari bagian Indonesia gitu. Dan cara saya untuk berkomunikasi dengan mereka udah pasti berbeda. Saya seharusnya gitu ya, karena tuntunan pekerjaan atau tuntunan dari manajemen itu dengan waktu yang sangat singkat, di mana ini kita harus capai target nih, event apapun yang terjadi di lapangan. Sementara connect antara saya dengan tim itu belum masuk ya. Ibaratnya kalau kita mau bekerja secara teamwork kan otomatis kita harus sefrekuensi dulu. Nah, ini nih yang belum bisa aku dapat, karena kita belum punya visi dan misi yang sama, tujuannya masih berbeda. Mungkin saja mereka belum bisa terima saya sebagai atasannya mereka. Buat saya itu yang paling sulit sih, gimana caranya bisa membangkitkan semangat mereka untuk bisa sejalan sama saya dan beriringan. Karena buat saya keberhasilan satu cabang atau seorang leader itu tidak akan mungkin berhasil hanya dengan kemampuan leadernya sendiri, tetapi ada dari keberhasilan tim, sehingga saya nggak bisa berjalan sendiri. Jadi otomatis saya benar-benar harus bisa memanage lingkungan kerja saya dengan tim yang ada supaya bisa berjalan. Mungkin akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama, karena adaptasi itu kan masing-masing orang berbeda. Itu sih tantangan yang luar biasa menurut aku, sehingga aku membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi dengan beberapa tim dengan lingkungan yang berbeda. Kalau kegagalan pasti ya, tidak mungkin seorang itu dalam karirnya tiba-tiba langsung sukses. Jadi banyak sebenarnya kegagalan-kegagalan yang sudah dialami gitu. Cuman memang buat saya secara pribadi ya, sukses itu bukanlah mendapatkan hasil yang terbaik, tapi sukses itu bagaimana kita bangkit dari keterpurukan. Karena itu yang paling sulit. Perjuangan untuk bertahan itu aja susah gitu, apalagi untuk meraih atau mendapatkan keberhasilan. Jadi buat saya kalau kegagalan itu banyak, cuman kita karena tujuannya di depan mata untuk meraih keberhasilan, rasanya kita nggak boleh terpuruk dalam kegagalan itu. Karena kenapa? Waktu ini nggak tunggu kita. Mau kita bagus tetap berjalan, mau kita jelek tetap berjalan, ya tergantung dari kita sendiri, Sobat Inspirasi. Mau ambil nggak kesempatan itu? Sementara kesempatan tetap ada di depan kita. Jadi ngapain kita harus terpuruk lama-lama? Jadi otomatis ketika ada terpuruk, ya persiapkan diri kita untuk bangkit. Kenapa? Karena ketika kita terpuruk atau jatuh, kita akan jump in 2 kali lipat dari yang sebelumnya gitu. Jadi kalau bicara soal perempuan itu, perempuan harus berdaya. Jadi buat saya,
kita tidak boleh melihat background pekerjaan perempuan itu di mana, tapi sebagai seorang perempuan berdayalah dimanapun kita berada. At least walaupun di rumah, di tempat kerja, maupun di lingkungan sosial, kita harus tetap berdaya. Kenapa? Karena perempuan itu punya fitrah yang mungkin tidak dimiliki seorang laki-laki ya. 3 hal. Yang pertama, Allah memberikan karunia untuk hamil, kemudian melahirkan, dan yang ketiga itu menyusui. Ini tidak bisa didelegate kepada seorang laki-laki. Itu sudah privilege yang Allah berikan kepada kita, di mana sekecil apapun pekerjaan kita itu pasti banyak pahalanya. Dan menjadi perempuan adalah paling penting adalah berdaya. Jadi jangan sampai kita tidak berdaya dan rasanya cuman bisa di rumah, karena perempuan pada hakikatnya gitu ya, kayaknya pantasnya di rumah gitu, mengurus rumah. Jangan salah, orang perempuan di rumah juga bekerja. Mengurus anak juga sesuatu yang pahalanya jauh lebih besar karena tetap bekerja. Makanya kita sebagai perempuan, marilah kita berdaya. Independent woman, sebenarnya independent woman itu bukan gelar, tetapi kondisi di mana seorang perempuan yang menerima pekerjaan ya sebagai wanita karir dan mengambil keputusan baik dalam finansial, kebutuhan pribadi, maupun keputusan-keputusan di dalam hidupnya diambil sendiri tanpa ada pertimbangan dari orang lain gitu. Jadi sebenarnya independent woman itu bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi ya karena kondisi keadaan, semua orang bisa dikategorikan sebagai seorang independent woman, di mana karena dia mengambil keputusan sendiri, misalnya merencanakan sesuatu baik dalam bidang finansial ya, aku pengen punya rumah gitu, ya udah dia memutuskan untuk membeli rumah, ataukah nanti keputusan-keputusan yang dia ambil untuk dirinya, baik diri sendiri maupun untuk keluarganya. Jadi sobat inspirasi, sebagai perempuan, yang pertama kita harus menentukan dulu karir atau mimpi kita maunya seperti apa. Itu dulu paling penting. Dan yang tahu soal mimpi kita, soal passion kita itu adalah diri kita sendiri. Sehingga kita paling tahu apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita sedih, atau apakah mimpi kita ini baik nggak untuk diri kita. Karena yang paling penting adalah menjaga keseimbangan diri dengan cita-cita yang akan kita capai. Sehingga jangan sampai hanya karena kita menginginkan pencapaian mimpi, tapi kita lupa bahwa sebenarnya diri kita sendiri tuh tidak menginginkan ini gitu loh. Sehingga yang paling penting adalah make sure dulu bahwa yang kita lakukan ini adalah memang sesuai dengan cita-cita kita dan sudah sejalan dengan passion kita, sehingga kita melakukannya juga happy. Jangan sampai kita nggak happy, karena buat saya sebagai seorang perempuan itu yang paling utama yang harus dia lakukan adalah kebahagiaan diri dulu, baru orang lain. Karena kalau seorang perempuan bahagia, udah pasti lingkungannya juga happy. Kalau dia seorang ibu, juga anak-anaknya juga pasti happy. Trik atau ini ya, apa yang dilakukan gitu ya, apa yang dipegang gitu. Mungkin cuma 2 ya, komitmen dan konsisten. Karena buat saya sudah menentukan dulu nih tujuan saya berkarir. Kemudian dari tujuan itu saya harus melakukan apa, dan saya harus komitmen sama mimpi itu, dan saya harus konsisten. Karena kalau misalnya kita tidak berkomitmen, kita nggak akan berhasil. Dan kalau misalnya komitmennya sudah dilakukan, sobat inspirasi, tanpa konsisten pun juga nggak akan mungkin berhasil. Jadi yang sudah seharusnya kita lakukan adalah kita berkomitmen, ibaratnya berjanji ya sama diri sendiri bahwa saya akan mencapai target, saya akan mencapai mimpi, saya akan mencapai goals gitu. Nah, baru dilakukan dengan konsisten. Ya, jadi memang saya itu terlahir dari keluarga yang ramai. Ibu saya bersaudara 12 orang, kemudian ayah saya bersaudara 8 orang bersaudara gitu. Saya dari kecil emang sudah terbiasa hidup di lingkungan keluarga yang rame. Kemudian karena kita kalau dulu tuh rasanya nggak punya private room ya di rumah ya. Kalau tidur juga pasti rame-rame gitu ya. Jadi kayak mau bilang apa ya, rame-rame gabung gitu. Jadi benar-benar sesuatu yang terbentuk dari aku kecil banget, sehingga ini yang menarik. Dan saya memang senang atau cinta dengan dunia anak-anak karena memang dari kecil
sebegitu eratnya hubungan kekeluargaan ini yang saya bawa sampai sekarang, karena buat saya masa atau dunianya anak-anak itu dunia yang paling jujur gitu. Dan masa depan bangsa ini itu masa depannya dari anak-anak. Kalau kita nggak kalau kita nggak menjaga anak-anak dari sekarang, gimana apa yang terjadi dengan bangsa ini? Sehingga yang paling penting buat saya, kita harus menjaga masa depan anak-anak sih. Itu mengapa saya begitu cinta dengan anak-anak, dan saya selalu, kalau boleh nih ya, saya selalu ikut segala macam kegiatan baik volunteer maupun kegiatan CSR lainnya, itu sebisa mungkin bisa bersentuhan dengan anak-anak. Jadi saya waktu masa kecil, ini cerita dulu ya, kita back ke masa kecil Caca, Sobat Inspirasi. Jadi aku punya masa kecil karena saya terlahir dari keluarga papa saya itu seorang pelaut. Jadi udah pasti saya tinggalnya pun berpindah-pindah daerah, dari daerah satu ke daerah yang lain. Jadi saya hampir dari kecil itu emang sudah terbiasa bertemu dengan keluarga baru, kerabat baru, orang baru gitu ya, di dalam situasi yang berbeda. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya ketika saya ditugaskan untuk mutasi dari satu kota ke kota lain, tapi memang saya berangkat dari keluarga yang ayah saya seorang pelaut. Jadi memang ketika ayah saya harus bekerja di sebuah kota, sebutlah, boleh nggak disebutin kotanya? Itu Ternate, kota itu Ternate, dan saya waktu itu masih kecil banget, mungkin sekolah SD kelas 1 gitu ya. Saya dititipkan di keluarga yang memiliki panti asuhan, sehingga saya beradaptasi dengan teman-teman di panti, sangat biasa sekali hidup bersama mereka. Kita melakukan aktivitas bersama ya, ada belajar bersama, ngaji, sholat, kemudian bermain gitu dengan kakak-kakak di panti, dan saya merasakan kebahagiaan yang sangat dalam ya, karena saya bisa berjumpa dengan berbagai macam latar belakang keluarga, kita bertemu dalam satu lingkungan dan bisa belajar bareng, dan akhirnya membuat saya terpanggil gitu, boleh nggak ya saya memiliki suatu saat nanti, saya pengen banget memiliki sekolah gratis di mana saya mengumpulkan semua anak-anak yang sebenarnya bukan hanya diperuntukkan untuk anak-anak yang tidak mampu, tapi menurut saya sekolah ini boleh siapa saja yang datang untuk menimba ilmu di sini, karena ilmu itu bukan hanya ilmu yang kita pelajari di dalam kertas atau di atas kertas ya, tapi ilmu yang mungkin saja orang nggak bisa ketemu selain dia menerima ibaratnya ilmu secara otodidak ataupun pengalaman-pengalaman yang mungkin saja bisa di sharing ke teman-teman yang lain gitu ya, Sobat Inspirasi. Itu sih awal dimana saya punya cita-cita pengen sekali punya sekolah gratis gitu, dan sampai hari ini pun saya masih terima kalau misalnya ada undangan untuk ngajar. Kemudian saya juga mengumpulkan beberapa anak-anak, event itu hanya depan kantor saya yang kecil itu gitu ya. Kalau ada anak-anak yang lewat ya selalu menyapa mereka, dan saya selalu bertanya sekolah di mana, kemudian latar belakang keluarga, dan membuat saya sangat menarik karena mendengarkan cerita mereka itu membuat kita semakin banyak mendapatkan insight gitu. Ternyata ada pengalaman-pengalaman yang belum tentu kita dapatkan, ternyata mereka sudah punya. Anak-anakku, jadi sedih ya. Mudah-mudahan kalian bangga ya punya ibu seperti saya, dan saya berharap kalian juga happy karena harus berbagi waktu ibunya dengan tugas tanggung jawab di luar rumah gitu ya. Walaupun aktivitas yang mungkin dengan peran-peran yang saya miliki, kita harus mengerti bahwa saya tidak bisa terus ibaratnya mendukung atau membersamai anak-anakku di rumah, tapi percayalah bahwa apa yang saya lakukan ini untuk anak-anakku di rumah, dan anak-anak juga pasti tahu sebagaimana saya mencintai mereka, apa adanya mereka gitu, dan saya ingin terus bertumbuh dan mendampingi mereka sampai besar nanti, mensupport cita-citanya mereka, dan saya tidak membatasi anak-anak saya nantinya memiliki cita-cita yang mungkin bukan harapan saya tapi harapan mereka, apapun itu yang pasti baik
Dan saya percaya bahwa kalau kita mensupport segala macam kebaikan, sudah pasti Allah akan memberikan kebaikan juga untuk kita. Dan saya bangga punya anak-anak seperti anak-anak di rumah. Hai Sobat Inspirasi, perempuan-perempuan muda yang saat ini sedang berjuang meniti karir. Yang pertama, jangan pernah takut dengan apapun yang terjadi ketika teman-teman lewatin, karena sudah pasti teman-teman bisa lewatin. Toh juga yang kemarin bisa kita lewati gitu. Percayalah bahwa cita-cita kita akan di depan, dan sebentar lagi kita akan bisa mencapai cita-cita itu. Ada satu pepatah dari R.A. Kartini bahwasanya gini, jangan pernah menyerah karena sebentar lagi kita akan menang. Pakailah ini sebagai motivasi kita untuk mencapai mimpi teman-teman Sobat Inspirasi. Oke, hai untuk Caca yang hebat, terima kasih karena udah menjadi hebat. Terima kasih karena sudah membanggakan, dan terima kasih untuk Caca yang selalu memberikan positif untuk banyak orang. Sangat bangga untuk diri sendiri. Dan ayo, kita masih punya banyak cita-cita yang harus kita gapai. Sebentar lagi 5 tahun, 10 tahun. Jadilah berdaya untuk banyak orang dan bermanfaat untuk banyak orang. Karena Caca percaya bahwa bentuk dari rasa syukur itu adalah berbagi. Sehingga jangan pernah berhenti untuk berbagi, dan teruslah mencapai cita-citanya ke depan. Dan yang pasti, dua prinsip yang Caca selalu pegang. Yang pertama adalah jangan pernah mengambil hak orang lain. Yang kedua, jangan pernah menyusahkan hidup orang lain. Oke, Sobat Inspirasi, itu dari Caca. Terima kasih banyak, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat untuk Sobat Inspirasi dan saya sendiri untuk terus bertumbuh dan meraih cita-citanya. Mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkahi, dan selalu dilancarkan segala urusannya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Sobat Inspirasi, dari seorang Ibu Caca kita bisa belajar banyak ya, bahwa ternyata meniti karir itu pasti dari bawah, nggak bisa langsung ke atas. Pernah gagal tapi berhasil bangkit, dan akhirnya bisa menjadi seorang pimpinan cabang Bank Syariah di Bali, dari Ambon sampai akhirnya bisa ke Denpasar. Perjalanan beliau mengajarkan kita banyak hal, bahwa apapun selalu butuh proses, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Tapi percayalah, apapun yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya. Jadi untuk Sobat Inspirasi, semoga bisa mengambil hikmah, hal-hal penting yang bisa kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Caca. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dari channel kesayangan kita Inspirasi Berbagi. Saya Om Andriadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.